Dari Medan ke Lubuk Pakam, singgah sebentar membeli gelang. Buat ibu-ibu yang gak semangat menjawab salam, saya doakan selopnya hilang. Bunga sekuntum di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyana Muhammadan rahmatan lil anam wa ikhtasyahu bi syari'atin samhatin mustabilatin 'alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anami wa misbahuz zalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadaqil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mempersingkat waktu dan menghemat waktu, yang saya hormati sama seperti yang dihormati Ustadz Mulyanto. Bisa ya. Kemudian salam ta'zim kepada kori kita, mualim. Ini Ustadz Sajeli ini Bu. Mohon maaf kalau suara ciri khasnya seperti Ustadz Darwin Hasibuan. Kalau dulunya nggak kena sawan mayit waktu kecil Bu. Beliau sempat kena sawan mayit waktu dibawa mamanya takjiah. Kalau enggak suaranya udah luar biasa. Ini karena corona Pak Haji, kalau enggak udah baca Quran udah sampai mana-mana. Udah sampai Turki kan? Nah, tuntungan masuk kiri ya. Beliau juga udah baca Quran sampai ke Jerman, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, terakhir karena corona kalau enggak jadwal baca Qurannya udah sampai ke Belanda. Bu tahu Belanda? Belakang rumah janda. Allah ya Rabbi ya Karim. Ustaz, kita hari ceramah kayak di Brastagi Ustaz. Karena minumannya aku tengok Bundaling. Gak ada kopi-kopi Aceh sampai ini. Bukan San Mulyanto ya, kok delok Bundaling. Untung sebelahnya nggak metu si Baya ya kan. Bisa mengambil teh manisnya. Izin saya. Oh, kemudian salam takzim kepada Ustaz Eki dari Kesatuan Yonik 121. Kalau saya mau Ustaz Sajili sama Ustaz Mulyanto dari 123 lari. Sangat luar biasa. Kemudian yang saya hormati sahabat saya Ustaz Heru yang sedang merekam. Masya Allah. Memang Bapak Ibu kalau kemarin itu pernah kejadian di tempat Menteri Khofifah itu yang baca Quran yang meninggal. Pernah. Bisa jadi yang rekam. Jadi ngerekam Ustaz Heru. Allah ya Rabbi. Ustaz Hayat. Nah, ini sahabat seperjuangan saya Bapak Ibu. Pecinya pas kayak tutunya anak bayi. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Hayat ini panjang umurnya. Amin. Luaskan Allah rezekinya. Amin. Sehingga Ustaz Hayat bisa berangkat ke Mekah. Amin. Tawaf keliling Ka'bah. Jangan sedang dulu. Wukuf di padang Arafah. Jangan sedang dulu ya. Lari-larilah Ustaz Hayat di antara bukit Sofa dan Marwah. Amin. Pulang dari Mekah, syukur-syukur Ustaz Hayat bisa ngerehab rumah. Amin. Pulang dari Mekah bisa beli sawah, bisa membayari tanah. Mudah-mudahan pulang dari Mekah bojone tambah. Amin Allahumma amin. Kencang iki. Ya nek bojone awan ngene macam-macam saya. Kok balik biru pahai kita. Cinta teri ya, kok suwi kali lah kopi mau hancur kan. Tak tes di kursi ini ya Bu ya. Orang berebut kursi kok awak enggak wis gak usah koken nopo Ustaz, slow ae. Iya kan? Terus koyo bebek angkrem ya. Amat juga lah, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Enak juga rupanya di kayak kursi ya Ustaz ya. Cuman ya nek iso ndang metu lah teh manis apa kopi moyo kan. Nah eneng yo kacang-kacang tojet.
Ambek kembang goyang ya Ustaz yo. Pernah kesurupan biyen apa? Lu tak ceritakan yang akhir tausiah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jam di studio sudah menunjukkan jam 10, jam 22 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian Galang Suka. Jadi kita hari ini tausiahnya tutup poin aja. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang diberikan. Adil. Alhamdulillah lah, daripada kosong ya. Masya Allah. Adil. Tenang sih. Allah ya Rabbi ya Kami. Besok melihat itu salah nyeruput pula. Allah ya Rabbi ya Kami. Bapak Ibu bersyukur kita kepada Allah karena kata Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau coba-coba menghitung nikmat yang kenapa gatel. Ana isak peri yang asik ukur. Aneh tuh, tak pikir aku sih tukang pukul-pukul. Bukan ini generasi penerus. Asal besi mati. Keramang ini. Kalah. Tenang aja mati, tenang aja ya. Bun guyune gak pasing tenan lah. Mosok guyune kaya ndok topeng monyet. Allah ya Rabbi. Ya, Pakai coba tengok di belakang nasi urat belum masak. Umi mana Umi? Dalam. Ya. Bilang mau Mila kacang tojet untuk menghias meja ya. Wes Bapak Ibu bersyukur karena kata Ustaz Mulyanto tadi Bapak Ibu jamaah mohon maaf. Apa itu Ustaz? Sekarang ini kita banyak melihat kegundah gulanan. Salah satu diantaranya mohon maaf penyebab wabah COVID-19 yang tak kunjung selesai. Gara-gara corona, alhamdulillah hari ini juga kita bisa berkumpul. Kalau enggak Bapak Ibu gara-gara corona meeting ngomong saat Allah ya Rabbi ya Karim. Anak-anak enggak boleh sekolah. Mohon maaf pertama. Kedua apa Ustaz? Mohon maaf coba tengok berapa banyak perusahaan yang merumahkan karyawan-karyawannya. Makhluknya nggak nampak mata tapi luar biasa dampaknya. Apalagi Ustaz, salah satu diantaranya masjid-masjid sejadahnya banyak tergulung. Bukan cuma sejadah masjid aja sih tergulung Bu. Jadwal Ustaz ceramah pun sopir tergulung ini. Ancur. Ustaz kiri nak delok teko jamaah nak mikrab, gobek intoin lo kayane iki. Tapi ya saya syukuri ae lah aku sing ngene ya mualim ya. Syukur lah. Kok cangkem dijogo. Allah ya Rabbi Karim macam mama itu apa? Ibu orang ngerti kok tak akhir tahun saya tak cari tak lah. Saat Eki paham gitu. Bapak Ibu jamaah penyebab bencana ini cuma satu. Apa penyebabnya? Salah satu diantaranya adalah maksiat manusia yang terlampau banyak. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Tidak terjadi suatu musibah kalau bukan karena maksiat manusia itu sendiri. Makanya ibu-ibu nanti selesai ini mohon maaf selesai nanti acara kalau boleh pesta mau pestakan anak silakan pesta. Tapi pesan saya satu jangan tanggap keyboard maksiat. Kadang-kadang Pak mohon maaf yang ditanggap keyboardnya maksiat. Terus sedang ke grup marhaban diundang mohon maaf di hadroh marhaban paling dihargai wong 300.000. Iku pun kadang sing di omah nawar iso kurang wae. Piro 250 ngopo wae. Terakhir anggota mudi senggol jikuai ketua daripada kosong jobe kita. Terakhir 250 grup marhaban. Maka ke setahun seragam enggak lunas-lunas grup marhaban itu. Oh dikei cuma 250. Wah meeting ngomong keyboard maksiat 3,5 juta ditanggap untuk melihat maksiat 3,5 juta itu gak usah akan cerita keringat jagung. Keringat buntet meturun tentuin tuh ibu saya. Ditanggap untuk maksiat, masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Terakhir berbagai macam musibah yang Allah turunkan itu nggak akan ada habisnya. Corona selesai,
Nanti ada lagi penyebab-penyebab penyakit yang lain. Makanya Bapak Ibu, salah satu untuk menetralisir balak dan musibah, salah satu diantaranya ayo. Pertama, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ayo kembali untuk mengingat datangi rumah-rumah Allah. Gak sempur subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qinomat. Jangan tinggalkan ibadah kita kepada Allah. Meskipun kalau gak di masjid, kita datang di rumah-rumah Allah yang lain, atau qinomat, hidupkan ibadah itu di rumah sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menetralisir balak dan musibah, banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kata guru kita mualim, mohon maaf sadauli damani, ketika suatu majelis itu dibacakan salawat Rasul, maka turunlah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa itu? Berkah yang namanya Rasulullah itu akan mendoakan salah satu umat-umatnya yang hadir pada hari itu. Dan saya doakan ibu-ibu panjanglah umurnya, diluaskan Allah rezekinya, kemudian punya cucunya cucu yang solih dan solihah, punya suami yang merantau, mudah-mudahan Allah lindungi dalam perantauannya, tambah juga suaminya semakin sayang dan cinta. Mau Isa Ferry nggak sing amin berarti rondo lah ibu. Maka amin ke, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah balak dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kami yang kami muliakan, cerita kita hari ini halal bihalal. Tapi tadi guru kita Ustadz Mulyanto udah banyak menyampaikan ilmu-ilmu tentang amalan-amalan, tentang huru-hara yang terjadi di akhir zaman. Ini tanda-tanda daripada nazaknya bumi yang Allah ciptakan ini. Bapak Ibu, kata Ustadz Sajeli, nanti Ustadz tolong sampaikan apa itu tentang doa malaikat Jibril alaihi salam pada tanggal 1 Syawal. Bapak Ibu, malaikat Jibril alaihi salam itu pernah berdoa kepada Allah. Dan doa malaikat Jibril itu diaminkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan doa itu diaminkan oleh kekasih Allah. Bayangkan, yang doa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah baginda Rasulullah. Maka doa ini pasti diijabah oleh Allah. Apa itu doanya Ustaz? Pada tanggal 1 Syawal itu Bapak Ibu, Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa seseorang. Yang pertama, seorang anak yang durhaka kepada kedua ibu bapak. Yang kedua, puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dan yang ketiga adalah puasa seorang jiran tetangga yang tidak mau meminta dan memberi maaf kepada sesama jiran tetangganya. Bapak Ibu, pertama adalah puasa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka mohon maaf, sehebat apapun kita hari ini, maka itu adalah sebab doa orang tua kita. Ustadz Ferry bisa umroh bolak-balik bawa jamaah, bukan beliau orang hebat. Yang hebat adalah almarhum ayahnya dan emaknya. Itulah orang hebat buat beliau. Ustadz Sajeli, mohon maaf, ini orang hebat Bapak Ibu, kemana-mana baca Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, kemana-mana ceramah. Beliau bukan orang hebat, yang hebat adalah ayahnya dan almarhumah emaknya. Hari ini Bapak Ibu, siapa yang menganggap dirinya hebat, sesungguhnya dia bukan hebat. Yang hebat itu adalah kedua ibu bapak. Kalau nggak ada dua ibu bapak, maka kita nggak bisa seperti ini Bapak Ibu. Makanya saya mohon maaf kalau tengok anak-anak kecil gini, sebenarnya hati saya agak sedikit apa Bapak Ibu, agak sedikit terenyah. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya di Syawal ini Ustaz sudah 6 tahun berumah tangga sama istri saya, Prilly. Prilly, omong iwong kan awak mirip Aliando.
Mama batin alian dopong kalau busurong. Alian deh, itu ramping ya kan Ustaz Mulyanto itu ngawak pun roto 6 tahun, tapi belum dikasih momongan. Makanya kalau nengok Fatih itu ya Allah ya Rabbi seneng awannya. Nengok Rukayah ya kan seneng awan ya kan. Nengok anak-anak yang dibawa ini Bapak Ibu seneng saya. Lah saya udah 6 tahun, banyak kata orang Ustaz coba mangan toge. Oh, sampai gembung ini mangan toge. Urung juga dikei ngomongan. Nih saya ngomong, coba Ustaz, apa? Untal dok. Dok apa sing urung diuntal piye ta, Pak? Amete ngomong Pak siji meneh, apa kusuk? 17 dukun kusuk. Ampun urung. Malah sing tukang kusuk iki meteng kabeh. Makanya saya tengok kemarin Tengku Zulkarnain wafat, Bu yang ngerawat jasadnya anak-anaknya. Maka kita cari anak-anak yang soleh. Syekh Ali Jabir wafat, anak-anaknya berkumpul. Makanya mohon maaf, ulama-ulama ini banyak yang wafat. Saya juga kata Ustaz Mulyanto, tadi Ustaz Mulyanto udah nyanyikan lagu India mualim awakun yo. Siti-siti iso mak bahasa India. Kita kayak Euro lah, Ibu ngerti nggak bahasa India ini ninggal iku apa? Seneng aja. Bocornya soal. Jadi bocornya soal nih kayak duit. Wong sing ceramah pun pere kok iya begini. Paling sung bengilan jadi khotib apa sholat gerhana lah tapi 300 nemu lah atau bisa kira ya. Nah om ninggal itu bahasa India nih ajale ngomongin satperi. Kemudian ada yang mana bahasa India nih Bu mohon maaf apa itu waktu semalam ini juga bahasa India nih waktu semalam saya ngerti bahasa India apa? Abene kae. Apa nuangling abene kae? Oh, berarti bahasa India itu abene kae. Terus nek meneh Bu, kita kayak weruh tapi Bu jangan ngomong mbek sapa-sapa iki kita wae iki. Aku nek enggak ambek Ibu pun enggak tak kei bocoran iki. Pokoknya kok bocor kalis meneng-meneng ae rahasia iki. Eneng meneh bahasa India ini anak cilik. Dolanan. Rupane 5 menit hilang. Loh, mama pun heran, anak hilang. Terakhir 5 menit, gak sampai 5 menit, kepetuk meneh anak anak cilik hilang, bahasa Indiane nak hilang, kepetuk meneh, bahasa Indiane lakai cai. Lakai cai. Berarti bahasa Indiane lakai cai ya, itu bahasa India. Jangan ngomong-ngomong soko-soko. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kami yang kami muliakan, anak apapun ceritanya yang dicari anak. Maka pesan saya satu Bu, besarkan anak Ibu dengan agama. Kalau anak nggak dibesarkan sama agama, celaka. Tengok anak Ustaz Mulyanto, berapa yang dididik? 1 di pesantren, 1 lagi di pesantren juga Ustaz ya, 1 lagi masih dalam proses tahfiz Quran, 1 lagi masih kecil di bawah itu. Tengok kita, anak-anak perlu dibesarkan dengan agama. Lah iya. Aku jadi penasaran Ustaz sing nyaut-nyaut iki sapa. Sapa jenenge mualif bawa sapa? Waruk. Masyaallah. Ini jenenge waruk untuk THR, Pak. Karena setiap ngaji rajin nyaut. Tapi nggak semangat waruk iki ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masyaallah. Iki Pak THR-e digawake bocah iki, Pak. Apa bisa ya? Waruk saya kan waruk. Sing dek wonge wakame teng ngomong. Oh iya, agak mirip ambek Nikita Willy ya. Iya, agak mirip memang. Tapi nak teko sudut kene baru koyo Mpok Nori. Amin Pak ayo Pak Rup ya jamarani kok Pak. Ya kita kan CS ya kan. Kotak e urus sing. Ku nang akhir tausiah iki Pak Rup ya tenang-tenang ae. Pak Rup. Wakruf kan jenenge kan Ustaz. Masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan tetap istiqomah ngaji ambil Ustaz Sumitra ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, anak apapun ceritanya anak. Bapak Ibu, sesukses apapun kita hari ini jangan lupa sama orang tua kita. Ustaz waktu aku tinggal kirimkan Fatihah. Karena di dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannati wan Nar betul kata Ustaz Mulyanto tadi, ciri-ciri orang meninggal ada. Bapak Ibu, ciri-ciri orang melahirkan ada, ciri-ciri orang meninggal pun ada Bapak Ibu. Kata Ustaz Arbani, ciri-ciri orang meninggal itu 5. Pertama, mohon maaf, kalau rambut digesek gini nggak bunyi, ini ciri-ciri orang yang tidak wafat.
Karena ibu pulang tidur mau sama suami gesek rambut lanang ini. Gak muni kamu Joko kan cangkem ke. Wong isan iku gak suwi raimu, gak suwi lanang. Aku mati kawinnya tak cekek ki raimu. Bangga lah ki rondo dulu meneh kowe melanang nangis. Gesek ini gak muni hati-hati. Iku omonge guru kami Ustaz Ibrahim pun ngeki weruh ngono. Bagaimana Pak Ustadz? Yang kedua ciri-ciri orang yang tidak wafat. Ini pesankan sama anak. Apa itu? Kalau ada orang yang tidak wafat didatangi, diziarahi, biasa pandangannya itu berpaling, melengos nak kita ngomong wong Jawa. Maka aku pun agak sanksi Pak, tenang. Waktu sampai ini kok Ustadz Sajili melengos. Apa ini sih diceritakan dalam kitab Dakwahul Akbar? Aku batin juga ya kan. Soalnya agak melengos jadi mau Ustadz. Curiga juga kok ya kan. Aku pun minta sama Allah, ya Allah, kalau seandainya umurku tidak ada lagi manfaatnya buat orang, aku ikhlas wafat, tapi dalam dua kondisi saya. Pertama, ketika selesai ibadah. Dosen saya Ustaz Akhiruddin Muhid kalau ngajar itu Ustaz di Wasliyah selalu ngomong, saya kalau wafat anak-anak saya doakan supaya wafat dalam keadaan ibadah. Selesai khotib Jumat beliau meninggal dunia. Makanya saya minta, ya Allah, kalau mau wafat, wafatkan setelah saya ibadah. Kedua, kalau enggak ya Allah dalam usia ibadah, maka wafatkan saya ketika selesai tausiah, saya ikhlas. Yang penting ojo bengi juga lah ya. Amin lah. Amin mama enggak boleh Pak. Pikir iki mau jiko kacang tojen kan. Semangat orang ginang kene, orang ginang kene. Aneh wes lah. Ibarat Waruk. Iya. Mirip kita Willy Ustaz. Lahirin ning Sertaro. Hah? Lahirin ning Sertaro. Ning Sertaro. Iya. Ini lanjut tadi Kak. Sakne anteng liji wong tuwa Ustaz, wong tuwa. Cegah lah. Enggak mau coba akhlak wong tuwa. Ya kan Ma'ruf. Kita sungkeman ya Pak ya. Iya. Cantik juga Riko ya Pak ya. Wah, aku gak bojo Wak silam iki mau. Lah bojoku nang mbere kok gak cemburu lah ora. Ora lah gak apa-apa lah. Pokoke udah ngomong aku kungkang Riko Joko kan tingkal Joko mentus. Menarang goleki kok aku sing goleki meneh. Ya ciri-ciri Riko ya Riko ngono iku lah. Umure nang gak 40 apa 51 ya 53 lah kira-kira ngono. Kami ngomong iku mau lah ya kan, makanya gak usah pakai tingkah. Makanya tadi lo maskernya pun kuning. Luar biasa itu. Ya amin Ma'ruf ya. Iya, jo apa lah Pak, jo di Lanjut Ma'ruf. Amin. Ma'ruf rondo ya Pak. Iya, omongnya rondo ya. Kita doakan mudah-mudahan bojone nang mudah-mudahan ya tenang lah nang berjamin Allahumma amin. Balik meneh cerita wong mati. Sing kedua mau motone tak dideloke biasa melengos. Itu ciri-ciri orang yang tidak wafat. Maka salah satu lagi apalagi saat ciri-ciri yang tidak wafat. Nah ini buat kita anak-anak harus tahu. Kalau ada seperti ini maka kita harus siap-siap. Jangan-jangan Allah akan mengambil ruh orang tua kita. Mana lagi dia Ustaz? Mohon maaf. Kalau dikasih makanan, maka makanannya itu Ustaz muntah. Gak mau nerima. Itu almarhum ayah saya dan almarhum mak saya kasih makanan walaupun bubur maka muntah. Itu ciri-ciri yang tidak wafat. Maka kalau ada orang tua seperti ini jaga. Kemudian apa lagi? Kemudian mohon maaf, pusat ini Bu. Nah, boleh-boleh bahasa India, bahasa ilmiah. Ya namanya ada ceramah dari Bapak Ustadz Peri agak jauh, bahasa Indianya pusat iki udele. Cangkeme. Dijokohe. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf kami kalau udah juga Ustadz Sajili seperti ini. Mohon maaf, itu pusatnya itu agak menjorok ke dalam. Itulah ciri-ciri orang yang tidak wafat. Yang terakhir, orang yang ciri tidak wafat nih bagi kita yang masih punya orang tua, apa itu? Biasanya batang hidungnya itu agak sedikit bengkok. Batang hidungnya sedikit bengkok. Coba Ustadz Mulyanto dulu batang hidung ini sih. Oh, cik suwi lah, cik suwi. Ustadz Mulyanto ini cik suwi. Yakin dakwah pun insya Allah wong butuh ya kan. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah satu poinnya. Nah,
Teh manis. Iya iya iya. Kayak Samulianto juga lah, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teh ngomong kayak gentong kok. Isi gini ya gak dipotong lah, jadi siarke isi nawa. Sing kok Ustaz Dauli, Ustaz Sumitra kan curang anu Ustaz iki kok koyo ngene. Neng corona sama iki. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama, maka didik anak kita dengan agama sehingga ketika kita wafat, anak kita itu bisa menjadi wasilah untuk menolong kita di alam barzah. Satu. Yang kedua, siapa dia yang mohon maaf amal ibadah Ramadan yang lalu tidak diterima? Dialah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita Pak yang punya istri, maka sayangilah istri itu. Nang geneng bojo, geneng suami, geneng istri sedih ya warung ya. Ini ngomongnya kan Pak ya. Sedih kita ndeloke bajune siti-siti nangis. Gua mite ngomong nak wong lanang wis ninggal, mite ngomong ndeloke arite brebes banyu motone. Ndeloke arit brebes. Ndeloke goni brebes. Pokoke sen ndeloke almarhum iku biasanya cepat netes air mata. Biasanya memang Bapak Ibu jamaah ini orang yang semasa hidupnya punya cinta dan kasih sayang yang kuat. Maka Bapak Ibu mohon maaf, suami istri yang puasanya nggak diterima, yang pertama adalah puasa seorang istri yang durhaka pada suami atau puasa seorang suami yang zalim terhadap istri. Maka Bapak Ibu konsep dalam Quran, suami istri itu harus hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Pakaian yang harus saling menutupi. Rumah tangganya harus sakinah mawaddah warahmah. Jangan sikit-sikit kalau gaduh sama suami bawaannya mau nampar, gaduh sikit sama istri bawaannya arep ngeplak, jo. Kadang modelnya ngono nang wong gaduh. Nyesel kawin karo kuwi, aku pun nyesel kan kawin karo kuwi. Setelung tahun aku mama karo kuwi ora ning bahagiane, tanganmu kasar, kamu ngerti ngono aku kawin ben usah jeli. Wong iki garang kaya Amitabh Bachchan. Samping kiri kaya Sarukan, samping kanan kaya Salman Khan, kelakuannya kaya Tukul Arwana. Angis lo, aku ngerti ngono kawin ben calon kulimo sarjana nggak kaya raimu ngerti gue. Siji dokter Anda, siji SH, siji SAG, siji apa bola lihat. Tapi ngerti ngono aku kawin BDN, aku kawin baik gue pun nyesel kang lanang itu. Aku pun nyesel kawin baik gue, ngerti gue. Soal kenapa kang bola lihat turun tahun aku kawin baik gue orang ngerti nak ilmu ngirupane korengan. Gaduh sama istri sama suami semua aib terbongkar. Makanya sama istri itu sayang. Ustadz Mulyanto aja sama istri sayang. Kalau ceramah kemana-mana Ustadz Mulyanto selalu nyerahkan ujroh apa yang dikasihkan panitia sama istri. Ibu-ibu rela arah sujroh wae. Kita iki dikai jadwal seperi syukur. Iso jogoken cangkem lah. Meski bengi peri ngomong be omah. Hah? Teh manis, icit yudeg iku. Banyune cek gemrengseng iki. Tunggu dilune lah ya tinggal perasaan tuan rumah iki. Iso jogoken cangkem lah. Pokoknya kita pemain-pemain lama wis paham. Mohon maaf Bu, Ustadz Mulyanto nih kalau sama istrinya sayangnya nggak ketulungan. Mohon maaf Bapak Ibu, tengok Ustadz Mulyanto mau dapatkan istrinya, pakai sanjungan. Wahai Adinda, kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kau aku banyak utang. Makan gak enak, tidur gak nyenyak, cuman bekol yang banyak. Wahai Adinda, I love you my darling. Celono satu disamber maling. Ustadz Mulyanto kan gitu, kalau orang jatuh cinta kan gitu Bu. Dek, bapakmu pekerja bangunan ya? Kok tahu? Karena kau telah merehab cintaku. Dek, apa bang? Bapakmu pekerja PLN ya? Kok tahu? Karena kau telah menerangi hatiku yang galau selama ini.
Dek, bapakmu seorang pekerja internet ya? Kok tahu? Karena kau telah mendownload cintaku. Dek, apa bapakmu supir becak ya? Kok tahu? Kok tahu tabrakan ngabras. Tabrakan ngabras. Itu bukti orang cinta itu Bapak Ibu gitu. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, suami istri itu harus saling cinta. Aku sama istriku alhamdulillah. Istriku ini Bu jelek-jelek gini Bu, aku sayang sama istriku. Ya, kita harus ngakui Ustaz. Ya, kan nggak mungkin aku terlalu mau apakan kali kan. Maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sama istri Ustaz Mulyanto apapun dikasihkan Nadik. Tapi ada juga model istri pinter nyari uang. Saya pernah jumpa kawan, alhamdulillah Ustaz, biniku pinter nyari uang selama corona. Ya alhamdulillah Bang, untuk tambahan rezeki. Kan gitu Ustaz, abang ngaluh enggak. Pinter kali dia nyari uang. Ya alhamdulillah syukurilah untuk bantu ekonomi keluarga. Kan gitu maksudnya Ustaz. Maksudnya mana Bang? Aku nyimpen di mana aja dia ngerti. Nyimpen nang seloroan yang ngerti, nyimpen nang dok mobil yang ngerti, nang selip-selipan buku yang ketahuan. Oh, kamu berarti ku duit sial Bang. Kenapa ngono saat kepetuk wae tapi kok nyimpen? Dan itulah ciri-ciri mohon maaf Ustaz rumah tangga yang harmonis. Kawan Ustaz Mulyanto ceramah duitnya limpul. Umpatnya toko bojone lebokke nang buku, nang selip-selipan apa rupane anake resik-resik. Bapak Ibu mohon maaf dikumpulke pikirnya sampah amplop dilebok nang opo? Nang opo sak nang tong sampah. Dijeske korek dibakar. Sali ketok duitku lonjong. Iya kan kisahnya sopo ya kan? Sopo? Sak Ridwan ya. Itu kisah nyate Bu, duit limpulan lonjong. Kayak sak kere jo ngono sah. Biasa nyimpen iku yo sing apik sithik lah. Tapi aku nak nyimpenan deh bojone jan ngerti ah kawan kali. Oh tapi aku dapatkan dia susah. Ibu ngerti zaman susah saya sama istri saya. Istri saya itu mohon maaf Bapak Ibu, saya ngambil beliau itu dengan susah payah. Iya. Dan saya nggak sombong. Saya waktu masih muda itu, adik-adik ya boleh sepele saat ini. Tapi dulu saya waktu muda, banyak yang cewek mau sama saya. Mau ngeludahin. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Istri saya itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan saya. Ini kawannya Ustaz Hayat, kawannya Ustaz Heru. Tahu kali lah. Bu, makanya Bapak Ibu, saya dulu juga orang susah. Mohon maaf. Makanya istri kalau nikah sama suami, apapun resikonya terima. Saya juga dulu orang susah. Kerjaan saya nyari padi, saya ngetek, saya pernah jadi cuci piring, Ustaz. Saya pernah kerja di rumah makan hotel. Rupanya wayar zuku min haitsu la yahtasib, Allah rubah. Salah satu jalur secara syariat, saya kenal Ustaz Ferry Sabtari Putra, saya kenal Ustaz Sajri, saya kenal sama Ustaz Mulyanto. Mulailah dioper ceramah. Alhamdulillah rezeki orang berubah. Ketika rezeki itu berubah, maka ingin mendapatkan fadilah keberkahan dalam rumah tangga, rajin-rajinlah bersedekah. Iya, rajin-rajin sedekah. Sayyidul arzaqona bis sadaqah, mancing rezeki itu dengan cara. Maka ibu-ibu kalau ada rezekinya di bulan Syawal ini, perindah Ramadan kemarin yang rajin sedekah. Selesai Ramadan jangan jadi orang yang tamak serta serakah, berbagi. Rajin sedekah. Ibu-ibu rajinlah sedekah, gak akan rugi harta yang dikeluarkan dalam rumah tangga. Apalagi tak tengok ini ibu-ibu ini kalau nggak silap dari wajah-wajahnya baru selesai cair UMKM nampaknya. Iya Ustaz, baru selesai cair UMKM nampak ini. Maka rajin sisihkan rezeki sedikit, gak akan rugi orang yang rajin sedekah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk ngambil berkahnya maka sama-sama ayo jaga rumah tangga supaya tetap akur, adem, ayem, tentrem, untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang kata malaikat Jibril pahala puasanya sama sekali tidak diterima oleh Gusti Allah, dialah seseorang jiran tetangga yang tidak mau meminta dan memberi maaf kepada sesama jiran tetangga. Kalau kata Ustaz Ferry Sabtari Putra, Bu, orang hidup itu perlu bantuan orang lain Ustaz. Orang hidup gak bisa tunggal. Orang hidup perlu bantuan orang lain. Maka berbuat baiklah kepada orang lain. Pertama kali
sekali yang nangkep badan kita ketika lahir dari rahim, dialah orang lain. Yang mandikan kita orang lain, yang makaikan popok kita orang lain, bahkan yang ngajarkan A, B, C, alif, ba, ta orang lain. Sampai nanti Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita wafat, kita perlu mengharapkan bantuan orang lain. Ya kan Bu? Yang mandikan jasad kita orang lain, yang ngafani kita orang lain, atau saperi yang ngorekkan kubur kita orang lain, sampai yang nyolatkan kita terkadang bukan anak kandung, melainkan juga orang lain. Yang mikul kerendah kita pak orang lain, yang baringkan jasad kita juga orang lain, yang doakan di atas kubur kita terkadang orang lain. Bahkan kata Ustaz Peri, ibu kepingin cantik perlu juga ibu bantuan orang lain. Maksudnya Pak, nah, ibu kepingin cantik maka duduklah sama yang jelek. Yang jatuh cantik ya kan. Aja wis elek jago pe wong elek ya kan Bu. Kok bapak-bapak mau diikut delok wong elek padha ngumpul. Ngomongin Ustaz Peri, tak colong sithik bahane ya kan. Nah, kemudian apalagi Ustaz, jiran tetangga ini Bapak Ibu sebenarnya seperti saudara kandung sendiri, apalagi yang jadi jiran itu saudara kandung kita sendiri. Rajin berbagi, rajin sedekah, karena orang yang hidup itu tidak sendiri, dan kita kalau dalam seperti satu keluarga itu seperti satu tundun pisang yang masaknya itu nggak sama. Kalau hari ini siapa yang punya rezeki lebih, belajar berbagi, belajar sedekah, karena orang sedekah itu nggak jatuh miskin. Orang yang rajin sedekah akan dibalas oleh Allah, baik dunia akan terpenuhi, akhirat sudah jelas menanti untuk penuh kebahagiaan. Terakhir Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan akan menjadikan kita orang-orang yang berbadan sehat, berakidah kuat, berilmu padat, bersilaturahim yang erat, sehingga kelak kita semua akan menjadi seorang mukmin yang bermartabat dengan bingkai yang kuat, yaitu takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan kita sehat walafiat, kemudian kita bisa bertemu Ramadan tahun depan bersama keluarga, dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu jamaah, anak cucu kita, cicit keturunan kita akan menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi qurrata ayun, penyejuk mata, pendingin hati. Dan terakhir nanti akan doa disisipkan Ustaz, doanya untuk keluarga kita, saudara kita di Palestina yang hari ini masih dalam kondisi, ya kita lihat di media massal, media cetak, media elektronik masih menayangkan bahwasanya huru-hara di sana. Kita doakan sembari kita bacakan umul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Lihadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk berkah doa kita serahkan kepada Ustaz Mulyanto untuk memimpin doa. Balik menang di Om Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا يا الله هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا يا الله هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا مغفورا.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الصف الابيض من الدنس. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مفردا من غفار النيران برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واغفرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الحساب. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.